Bismillahirrahmanirrahim. Lembut, nikmat, rasanya pas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membuat bolunya, kita siapkan dulu alatnya. Saya menggunakan mixer standing. Ini bahannya ada susu kental manis, kemudian ada vanili, kemudian juga ada pengembang SP, kemudian juga gula pasir. Nah, ini bahan yang pertama ya, sahabat sekalian. Kita pasang dulu peralatannya. Kemudian juga ada telur 6 butir utuh. Nah, telurnya kita pecahkan dalam tempat yang lain untuk menghindari adanya kebusukan. Kemudian bagaimana membuatnya? Ini bahan pertama sahabat ya. Masukkan dulu telur. Kemudian masukkan gula pasir. Kemudian SP. Kemudian vanili. Itu ukurannya kurang lebih setengah sendok teh. Nah, susunya ini tidak kita letakkan dulu. Nanti susunya setelah mengembang telur dan gulanya. Kita mixer dengan speed 1 kurang lebih 1 menit. Kemudian kita langsung ke speed tinggi. Ini sahabat tergantung mixer masing-masing. Kalau mixer saya ini EDLF. Ini saya langsung menggunakan speed 6 ya. Kemudian kita timbang mentega atau margarin. Ini untuk persiapan sambil kita memixer adonan pertama. Ini kita persiapan untuk melelehkan daripada margarin supaya nanti mendingin. Setelah kita timbang, kita masukkan margarinnya ke dalam pan untuk kita panaskan atau ditim supaya menjadi mentega cair. Nah, ini mixernya sudah bekerja dan sudah nampak ada mengembang di adonannya. Ini kurang lebih sudah sekitar 7 menit ya sahabat sekalian. Karena menggunakan mixer yang besar jadi lebih cepat untuk membuat adonannya mengembang. Kemudian terus kita mixer. Setelah 10 menit kita matikan mixernya. Kemudian kita masukkan susu cair. Masukkan susu cairnya. Kemudian setelah susu cairnya kita masukkan, adonannya kita aduk kembali. Diaduk kembali dengan kecepatan yang tinggi sahabat ya, supaya tidak turun adonannya, tidak kempes lagi. Sampai, dan ini diaduknya sebentar saja, lebih 1 atau 2 menit saja. Kemudian kita siapkan bahan kedua. Ini kita lihat, ini adonannya sudah mengembang dan putus. Nah, ini tandanya sudah siap untuk dimasukkan adonan kedua. Berikutnya adalah adonan keduanya sahabat. Yang pertama tepung terigu. Saya menggunakan segitiga biru atau protein sedang. Kemudian ada baking powder ya. Kemudian tepungnya kita timbang. Nanti resepnya atau ukurannya lihat saja di deskripsi. Nah, kemudian kita masukkan baking powder setengah sendok teh langsung ke dalam tepung sahabat ya. Masukkan saja ke dalam tepungnya. Kemudian kita hidupkan kembali mixernya. Ingat, ini tidak boleh diaduk dengan kecepatan tinggi. Ini diaduk dengan speed paling rendah. Saya menggunakan speed 1 saja. Ini
karena harus speed 1 karena speednya paling rendah. Kemudian kita masukkan tepung yang sudah kita campur dengan baking powder tadi pelan-pelan sahabat ya, tidak boleh dimasukkan sekaligus, masukkan pelan-pelan. Ini ada yang tumpah-tumpah, maklum karena memang agak sempit ya. Kemudian siapkan mentega yang sudah dilelehkan supaya lebih dingin, kita dekatkan saja dengan adonannya. Nah, setelah diaduk beberapa saat supaya tepungnya tidak menggerindil dan adonannya tidak hilang kempes, maka selanjutnya kita keluarkan adonannya dari tempat mixer, karena untuk mengaduk daripada mentega cair atau margarin cair tidak boleh kita aduk pakai mixer. Namun sebelumnya ini kita pastikan dulu adonannya sudah tercampur semua, tidak ada yang bergerindil. Baru kita memasukkan mentega cair, sahabat. Nah, diaduk perlahan, jangan aduk terlalu kuat-kuat sahabat ya, sampai mentega cairnya ini benar-benar menyatu dengan adonan. Nah, setelah ini semuanya menyatu dengan adonan ini kita diamkan sebentar sambil kita mempersiapkan untuk loyangnya. Ini ada loyang, kemudian itu ada tepung terigu dan ada margarin. Sisa margarin tadi yang di plastik kita manfaatkan untuk mengoles ke loyang. Nah, setelah loyangnya rata dengan margarin, semuanya sudah merata di bahagian dalamnya saja, sahabat, seluruh bahagian dalam ya, atas, bawah, samping semuanya harus rata. Kemudian kita taburkan dengan tepung terigu. Kita tabur tipis tepung terigunya supaya nanti tidak lengket saat bolu tulbannya matang. Nah, kemudian setelah kita mempersiapkan loyang, saatnya kita sekarang memanaskan oven. Kita panaskan pakai api full ya. Saat kita panaskan, kemudian apinya atas bawah. Kita setel 10 menit saja dulu, karena untuk kita panaskan saja. Selanjutnya adonan tadi kita bagi dua. Kenapa dibagi dua? Ini nanti satu kita akan berikan mocha atau coklat. Ini sesuai selera teman-teman ya. Lebih indah warnanya. Ada variasi warna. Selanjutnya adonan sisanya kita tuang saja ke dalam loyang sampai habis. Kemudian ambil mocha, masukkan ke dalam adonan yang sudah kita pisahkan tadi. Setelah itu kita aduk-aduk sampai bercampur adonan yang sudah kita berikan mocha. Aduk sampai benar-benar bercampur sehingga warnanya menjadi kecoklatan. Kita tuangkan ke dalam loyang yang sudah ada adonan yang lebih banyak tadi. Kita tumpuk-tumpuk saja sedemikian rupa. Nah, setelah semua adonan coklatnya masuk, kita selanjutnya siapkan satu potong lidi. Nah, kita bentuk saja seperti ini, melingkar-lingkar seluruhnya, kemudian kita balik tarik saja. Nah, ini akan membentuk bunga yang indah. Nah, mantap. Nah, selanjutnya jangan lupa sahabat sedikit digoyang-goyang dan dibanting-banting supaya anginnya lepas dari adonan ya. Nah, ini ovennya sudah panas. Setelah oven panas, kita masukkan ke dalam oven. Nah, ini apinya kita setel di 150 saja, namun sesuaikan dengan oven masing-masing. Saya menggunakan api atas bawah dengan waktu 40 menit. Nah, ini sahabat singkatnya biar nggak panjang videonya. Ini sudah matang, sempurna, bagus dan mantap.
menguning. Nah, ini sahabat tipnya. Nah, ini kemudian kita siapkan loyang, nampan. Ini ada satu loyang, kemudian untuk tempatnya nanti kita potong-potong, dan ada satu loyang lagi untuk kita balik adonan. Jangan lupa dikorek-korek dulu sampingnya tadi ya, biar mudah untuk saat dibalik lepas dia. Nah, ini bagus sekali bentuknya dan lembut sekali ini sahabat. Nah, setelah kita korek-korek, kita ambil loyang satu, kita balik yang atas ke bawah. Nah, bagus sekali bentuknya sahabat. Kita ambil loyang satunya untuk kita kembalikan ke posisi yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, sehingga bentuknya seperti semula. Kita potong dengan pisau yang bersih. Nah, kita potong pun lembut sekali dia. Nah, ini dia sahabat, mantap sekali. Demikian sahabat, mudah-mudahan menjadi inspirasi. Jazakumullah khairan, silahkan direkuk ya sahabat, kalau berhasil komen ya. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut, nikmat, rasanya pas.